Ibu-ibu, bapak tahu nggak tentang ruh? Ada di mana dia? Bagaimana bentuknya? Bagaimana kerjanya, mekanismenya, teknisnya? Kita nggak tahu. Tapi kita yakin ruh itu ada kan di tubuh kita. Coba di black ya, apa di black bahasa Indonesianya? Dibelah ya. Saya agak susah nih, orang asing sih. Dibelah ya, dibelah tubuh kita. Kemudian kita lihat apakah ruh itu ditemukan? Tidak bisa kita temukan ruh, tapi ruh itu ada. Ini rahasia Allah. Nabi tidak tahu, malaikat tidak tahu tentang ruh. Allah berikan cuma sedikit ilmunya. Ditiup ruh ketika janin berusia 4 bulan. Dan dicabut ruh itu oleh malaikat maut ketika datang kematian. Udah itu aja. Bagaimana cara kerjanya kita tidak mengetahuinya. Dan ruh itu nanti akan dikembalikan. Setelah dicabut nyawa, jasadnya pindah ke kuburan, ditanam. Ya. Kemudian ruh itu yang sudah dicabut dibalikin lagi. Dimasukkan lagi ke dalam tubuh yang ada di mana? Di alam kubur. Ya, bukan di kuburan ya. Kalau dikembalikan lagi ke kuburan bangkit lagi dia, hidup lagi manusia. Tapi dikembalikan, sudah dicabut, dikembalikan ke tubuh yang ada di alam kubur. Dan di sanalah akhirnya roh itu menjadi satu dengan jasad yang Allah takdirkan, dan jasad itu bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Akhirnya mereka mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Nah, Bapak Ibu jangan bertanya kepada saya, bagaimana Pak Ustadz, kan jasad itu sudah berada di kuburan dan itu akan hancur 2, 3, 4, 5 tahun habis kan? Tapi kan bisa jadi, kok bisa ada lagi jasad yang ada di alam kubur? Itu kuasanya Allah. Seperti apa kita tidak tahu. Ya, Allah akan mengembalikan ruh itu ke jasad manusia yang ada di alam yang lain, bukan ke alam dunia. Demikian, ruh itu sesuatu yang sedikit sekali ilmu yang kita miliki. Begitu juga masalah takdir ya. Maka kita sampaikan saja yang ya kita ketahui ya, berdasarkan firman Allah dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas Allah memberikan akal kepada manusia untuk mereka memilih dan berkehendak. Kita ulang ya, Allah memberikan akal kepada manusia untuk mereka memilih dan berkehendak. Lalu pilihan atau kehendak manusia tidak akan terjadi melainkan dengan izin Allah. Memilih berkehendak, saya pengen ini, saya pengen itu. Nah, manusia kan yang memilih. Jangan salahkan Allah ketika ternyata ada takdir-takdir yang tidak kita inginkan. Ternyata itu hasil pilihan kita sendiri. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan kepada mereka. Ya, ini jalan keburukan, ini jalan ketakwaan, mau pilih yang mana? Nanti Allah takdirkan. Ya, seperti itu. Kalau andai kata seseorang melakukan dosa, dia pilih yang dosa aja deh. Nah, jangan salahkan Allah. Dari dosa itu mengakibatkan adanya balasan, hukuman, teguran, peringatan, musibah, bencana. Ya, coba kita lihat di surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat yang ke-30. Ibu-ibu agak maju ke depan ya Bu ya. Sepertinya hari ini agak rame. Biar muat gitu loh tempatnya. Kalau nggak muat juga bisa di samping saya. Ya Pak ya. Bapak jauh-jauh Pak. Ya. Silakan surat 42 surah Asy-Syura ayat ke-30. Nah, Allah menyebutkan di situ wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah ya, melainkan disebabkan oleh kesalahan kalian, akibat dari dosa kalian. Dari musibah yang turun ke bumi ini Pak, tsunami, gunung berapi, gempa bumi, banjir bandang, ya mungkin adanya sakit, di antara kita ada yang sakit, ada kehilangan harta, kehilangan macam-macam musibah yang terjadi di muka bumi ternyata terjadi dengan izin Allah, tapi sebabnya karena dosa manusia. Mereka memilih untuk berbuat dosa. Nah silahkan, nanti takdirnya berjalan, yaitu Allah akan turunkan musibah. Tapi kalau manusia memilih jalan ketakwaan, jalan kebaikan, jalan ketaatan, hasilnya pun ada, takdir berjalan. Maka Allah pun akan semakin menambahkan taufik dan hidayah, ilmu yang bermanfaat, iman yang kuat, mampu untuk istiqomah dan lain-lain.
Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, Allah sudah mentakdirkan adanya takdir ini, ketetapan Allah ya. 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Langit dan bumi belum tercipta, Pak, Ibu. Tapi Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Takdir Allah sudah ada. Bagaimana kejadian yang akan terjadi terus sampai hari kiamat. Dan terus sampai setelahnya. Sampai manusia masuk surga dan neraka. Semua dalam pengetahuan Allah, tidak ada satupun yang luput. Jangan samakan Allah dengan manusia. Allah bukan manusia, Allah bukan makhluk. Manusia tidak tahu apa-apa. Jangankan besok, nanti siang saja tidak tahu. Tapi pengetahuan Allah sampai ke akhirat, sampai mana manusia yang akan masuk surga Allah tahu. Saat ini Allah sudah tahu. Mana manusia yang akan masuk neraka Allah sudah tahu. Mana manusia yang akan meninggal dalam husnul khotimah atau su'ul khotimah Allah sudah tahu. Meskipun manusia itu belum mati, masih hidup, Allah sudah tahu di mana siapa yang mendapatkan nikmat kubur, siapa yang mendapatkan siksa kubur. Pengetahuan Allah itu ya bukan sekedar tahu, tapi maha mengetahui. Ya, itulah namanya takdir, rahasia Allah, ilmunya Allah. Tapi Allah tidak pernah berlaku zalim kepada hambanya. Lah kalau begitu saya ini mendapatkan siksa kubur karena Allah yang mentakdirkan. Oh enggak, jangan begitu. Allah mentakdirkan tapi kamu penyebabnya. Saya mendapatkan siksa neraka berarti dengan takdir Allah dong. Bukan salah saya, berarti Allah yang zalim. Tidak, Allah memang mentakdirkan kamu masuk neraka. Tapi sebabnya kamu yang berkehendak dan memilih untuk masuk neraka. Maka Allah takdirkan. Jadi kalimat memilih dan berkehendak ini yang menjadi penentu ya untuk kita bisa memahami takdir. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari Allah. Ya, tapi Allah tidak menghendaki keburukan. Kebaikan, ketaatan dari Allah, dosa-dosa pun yang dilakukan manusia itu terjadi dengan izin Allah, tetapi Allah tidak menghendaki manusia melakukan dosa. Ya, Allah melarang, bahkan Allah memberikan ancaman-ancaman. Ingin mukmin silakan, ingin kafir silakan. Ingin munafik silahkan. Ya, Allah tidak memaksa manusia karena mereka diberikan pilihan, diberikan kehendak untuk bisa memilih. Nanti masing-masing akan mendapatkan hasilnya. Ya, jadi maksud saya dalam masalah takdir jangan suuzon kepada Allah, jangan mengatakan Allah zalim dan ketahuilah bahwa Allah tidak pernah berkehendak agar makhluknya itu melakukan dosa. Ya, meskipun akhirnya terjadi juga dosa. Ingin berzina, saya ingin berzina. Zina itu nggak akan terjadi kalau Allah tidak izinkan. Nah seperti itu. Saya ingin sholat malam nggak bisa kecuali jika Allah izinkan. Ada orang pengen membunuh orang lain, ya, saya ingin bunuh dia. Sudah punya kehendak, sudah punya pilihan. Lalu Allah izinkan dia, akhirnya bisalah membunuh dia. Tapi jika Allah tidak izinkan, nggak jadi. Ada saja penghalang-penghalangnya. Tapi kita lihat bahwa terjadinya dengan izin Allah semua apapun yang ada di langit dan di bumi ini. Ya, tapi sekali lagi bahwa manusia diberikan pilihan dan kehendak untuk melalui jalan kebaikan silahkan, untuk melalui jalan keburukan silahkan. Nah, kita akan bahas jamaah sekalian, sikap yang benar terhadap takdir ada 4. 4 sikap yang benar dalam memahami qada dan qadar. Yang wajib diketahui dan dipahami setiap muslim. Pembahasan kita ini pembahasan yang paling utama dalam Islam karena berkaitan dengan rukun iman. Tidak boleh satupun muslim yang tidak paham tentang rukun iman. Semuanya wajib karena ini pertama kali ketika ditanya, kita belajar Islam ini mulai dari mana sih? Saya pengen belajar Islam mulai dari mana? Mulai dari rukun iman. Iman kepada Allah, bagaimana bertauhid. Iman kepada malaikat dan seterusnya sampai iman kepada qada dan qadar. Jadi sikap yang benar terhadap takdir yang merupakan rahasia Allah ini, yang pertama adalah jangan menyibukkan diri memikirkan takdir. Ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan memikirkan diri terlalu sibuk ya, menyibukkan diri memikirkan takdir. Karena itu bisa membahayakan akidah. Ya, sibukkan diri kita dengan beramal saleh, menuntut ilmu, berbaik sangka kepada Allah dan lain-lain.
Tidak akan mungkin kita bisa dapat, siapapun, nabi saja nggak bisa, malaikat pun nggak tahu rahasia Allah ini. Takdir-takdir yang Allah tulis di Lauful Mahfuz. Ya, jangan kita sibukkan untuk memikirkan takdir itu bagaimana rinciannya, detailnya, pendapat filsafat ini, pendapat ini, enggak. Itu hanya perkataan manusia. Yang mengetahui secara pasti takdir yang terjadi sekarang dan hari esok sampai hari kiamat, semuanya hanyalah Allah. Ya. Jadi seperti itu, jangan menyibukkan diri tapi tetap kita bahas hal-hal yang memang ada keterangannya yang wajib untuk kita pahami dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan memikirkan diri, jangan menyibukkan diri memikirkan takdir. Karena itu bisa membahayakan akidah, akhirnya kita nggak percaya sama Allah, kita nggak yakin, akhirnya mengatakan Allah zalim, Allah salah menetapkan takdir. Kok saya yang kena sih bukan dia, kan saya ibadah. Sampai saya sujud, saya berdiri, saya sholat malam, saya puasa, saya taat. Tapi kok saya terkena musibah ya? Dia itu nggak pernah sholat, kafir lagi. Tapi kok dia kaya raya? Nah begitu kan? Ini menyalahkan takdir Allah ini. Ada kan orang seperti itu Pak? Saya capek-capek nih sholat, ternyata miskin-miskin juga. Saya capek-capek ibadah, taklim, ternyata nggak kaya-kaya juga. Nah, sedangkan ada orang lain mungkin dari orang kafir atau kaum muslimin yang memang mereka ya kalau orang kafir sangat jauh tidak beriman ya. Kaum muslimin tidak ibadah. Barangkali banyak maksiat dan dosa. Ternyata sehat badannya, jarang sakit, duitnya banyak, mobilnya mewah, kadang Lamborghini, kadang Lamborghini. Iya, rumahnya megah, Masya Allah. Kita capek-capek masjid subuh sampai isya nih sholat. Ya, menghidupkan sunnah, duduk mendengarkan kajian. Capek nggak Bu duduk begini? Capek duduk begini? Ah, yang benar. Capek nggak duduk begini? Iya. Pasti capek dong. Saya aja melihat nih barusan nih, kan kita baru mulai nih. Saya aja melihat ibu-ibu udah maju mundur, udah begini-begini, udah mulai capek dan nih baru mulai udah mulai maju mundur Pak. Kenapa? Karena kecapean tahajud tadi malam. Imbasnya sekarang. Ya Pak ya? Bapak juga kelihatan nih maju mundur udah capek. Karena tadi habis subuh, habis menghatamkan Al-Quran. Betul nggak sih? Betul Pak? Kan berbaik sangka maksudnya. Boleh kan berbaik sangka? Nggak boleh berbaik sangka. Berapa kali Pak khatam Quran tadi subuh? Kulhu 3 kali. Iya, jadi begitu ya. Pasti capek dong, apalagi yang bicara nih. Ya kan? Yang lebih capek yang mendengar apa yang ngomong. Tapi kita bertahan kan? Bertahan, kita bersabar karena kita ingin meraih ilmu yang bermanfaat. Kita ingin meraih wajah Allah, ridho Allah, ampunan Allah dan rahmat Allah. Yakinilah bahwa Allah itu maha adil dan tidak pernah zalim kepada siapapun. Dan kalaupun ada orang yang ternyata dia hidupnya susah, hidupnya sempit, tidak bahagia, ya, susah mendapatkan harta yang halal. Meskipun dia kaya raya, belum tentu juga bahagia. Hatinya sempit dan sesak. Belum tentu orang kaya itu pasti bahagia, demi Allah. Karena bahagia itu adanya di sini. Di mana ini? Di hati. Bukan tergantung kepada materi, kepada kesehatan, kepada materi, kepada kesuksesan dunia, bukan. Bahagia itu hakikatnya ada di hati. Allah akan berikan suatu nikmat khusus berupa kebahagiaan di dunia, surga dunia bahkan sebelum surga nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia taat kepada Allah dan Nabi SAW. Dia melakukan amal soleh, iman benar, amal soleh benar, pasti bahagia. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyannahu hayatan thayyibah. Allah menjanjikan bahwa barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun yang perempuan, dia beramal soleh dan dia pun seorang mukmin, akidahnya benar, tidak mempersekutukan Allah. Syaratnya itu iman amal soleh, tapi dengan pemahaman dan pengamalan yang benar.
Iman artinya bertauhid, akidahnya benar, tidak mempersekutukan Allah, niatnya ikhlas dalam beribadah. Amal soleh berarti amal kebaikan, amal ketaatan yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah katakan pasti terjadi itu. Falanuhyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Bahagia dia di dunia ini, surga didapatkan nanti. Tapi dengan syarat iman, amal soleh yang benar dalam pemahaman dan pengamalan. Ayat itu ada di surah An-Nahl ayat ke-97. Ya, surah 16. Surah 16 ayat ke-97 ya. Janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, mereka mendapatkan kemudahan, mereka mendapatkan keberkahan, mereka mendapatkan surga dunia sebelum surga di akhirat. Kemudahan untuk mencari rezeki yang halal. Ya. Allah jadikan baginya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan kepadanya anak yang saleh dan salehah. Ya, dan seterusnya. Ada An-Nahl 97? Ibu, saya sarankan jangan buka Al-Quran bagi yang sudah hafal. Di sini kan rata-rata sepertinya hafizoh ya. Betul nggak sih? Saya tanya benar apa enggak, kok jawabnya amin? Apa paslon 1 nih? Jawabnya amin terus. Benar atau tidak kan jawabnya benar gitu loh. Kalau mau jawabnya amin, alifnya panjang. Pakai iya juga, amin. Baru artinya kabulkanlah ya Allah. Kalau amin, amin artinya berimanlah, berimanlah. Itu bahasa Arab beda artinya. Amin, berimanlah. Amin, kabulkanlah ya Allah. Kalau amin artinya orang yang jujur terpercaya. Seperti Rasulullah kan disebut Al-Amin. Sebelum Rasul diangkat sebagai Nabi dan Rasul, beliau terpercaya, dipercaya oleh masyarakat Quraisy, orang yang jujur, amanah, terpercaya. Beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Ianya pakai ianya panjang ya. A-nya pendek. Amin. Ya. Tapi kalau amin, itu artinya berimanlah. Tapi kalau amin, baru kabulkanlah ya Allah. Maka jangan salah nih menyebutnya. Ibu tadi benar atau tidak Bu? Amin. Ayo kita ulang lagi deh. Ibu benar nggak di sini hafizoh semua? Jawabnya benar apa tidak? Jawabnya amin. Benar atau tidak? Jawabnya amin. Langsung dipanjangin alifnya. Beda pertanyaan, beda jawaban. Ya, sekarang yang ketiga, sikap yang benar terhadap takdir, yaitu yakini bahwa masalah takdir itu rahasia Allah. Yang kedua tadi, yakini bahwa Allah Maha Adil. Allah tidak pernah zalim kepada siapapun, ya. Jangan salahkan Allah. Kalau kita mendapatkan keburukan-keburukan, musibah-musibah, bencana, wabah corona dan lain-lain, itu pasti terjadi dengan sebab dosa kita. Allah yang mengatakan demikian. Jangan salahkan Allah. Karena Allah tidak pernah menginginkan kesusahan, kesulitan bagi hambanya. Tapi karena hamba itu berbuat dosa, ya sudah akhirnya datanglah balasan keburukan. Yang ketiga, sikap yang benar terhadap takdir adalah yakini bahwa masalah takdir itu rahasia Allah. Kita sebatas diperintah untuk mengimani takdir. Imani, percaya, yakin. Ya, ini rahasia Allah. Dan kita tidak diperintah untuk memikirkannya, karena itu di luar kemampuan akal manusia. Kenapa begini, kenapa begitu, kita nggak tahu. Tidak semua itu dengan hikmah. Kadang-kadang kita tahu hikmah di balik peristiwa, kadang-kadang kita pun nggak tahu. Ya, termasuk syariat yang kita lakukan dengan Nabi yang terakhir ini. Kita pun nggak semuanya tahu hikmahnya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, bisa jawab nggak? Kenapa subuh itu 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Tahu sebabnya? Enggak tahu kita.
Apa hikmahnya? Kenapa nggak dijadiin satu aja? Dulu sebelum berhijrah ke Madinah, 5 waktu itu semuanya 2 rakaat kecuali maghrib tetap 3. Allah perintahkan sholat 5 waktu, Rasul berjalan Isra dan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha menerima perintah sholat 5 waktu. Awal ya, semua sholat itu 2 rakaat, kecuali maghrib tetap 3 dari awal. Tapi begitu berhijrah ke Madinah, maka berubah. Yang zuhur nambah jadi 4, asar jadi 4, isya jadi 4. Subuh tetap 2 sebagaimana awal, maghrib tetap 3 sebagaimana awal. Nah ini sejarah ya. Awalnya 2 semua kecuali maghrib. Ya. Kenapa berubah? Kita nggak tahu. Dan para sahabat pun tidak bertanya juga sama Rasulullah. Kenapa begini, kenapa begitu? Kadang-kadang saja mereka bertanya. Cuma kalau kita di zaman sekarang ini kayaknya kritis banget gitu. Segala sesuatu ditanyain. Yang sahabat nggak nanya pun kita nanya. Sedangkan Rasul udah nggak ada di zaman sekarang di dunia ini. Nanyanya ke ustadz. Ustadznya pun gak tahu juga. Gimana? Nggak boleh jawab sembarangan kan? Nah seperti itu. Jadi bagian ketiga ini adalah takdir itu rahasia Allah dan kita hanya diperintah untuk mengimani. Allah nggak perintahkan kita, kamu harus wajib mengetahui seluruh permasalahan masalah takdir. Enggak. Beda dengan sholat. Kalau sholat wajib diketahui, nggak bisa tidak, wajib. Bagaimana tata cara ibadah sholat? Nggak bisa ditoleransi itu. Ya, bagaimana syarat sahnya sholat? Bagaimana rukun-rukun sholat? Bagaimana kewajiban-kewajiban sholat, bagaimana sunnah-sunnah sholat, bagaimana pembatal-pembatal sholat, bagaimana hal yang dimakruhkan dalam sholat, bagaimana hal yang diharamkan dalam sholat. Tuh banyak kan? Bagaimana cara khusyuk saat sholat, ya, mengetahui apa saja yang dianggap pembatal sholat, padahal itu tidak membatalkan sholat. Bagaimana keutamaan sholat, bagaimana ancaman bagi orang yang tidak sholat, banyak sekali. Itu wajib semua diketahui. Ya, itu masalah sholat ya, ibadah yang setiap hari kita lakukan. Tapi kalau masalah takdir Allah tidak mewajibkan. Kita nggak tahu juga nggak apa-apa. Dan memang tidak akan mungkin tahu. Ya, qada dan qadar ini hanya sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ya, apalagi kita pun tidak bisa juga kadang-kadang ya takdir itu kita nggak bisa memilih. Kita nggak bisa memilih. Ada takdir yang dimana terjadi karena pilihan kita, dengan sebab kita, karena dengan kehendak kita. Tapi ada juga takdir yang memang kita tidak bisa memilih dan itu bukan sebab kita. Contohnya apa? Contohnya kita terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Apakah pilihan kita? Enggak kan? Kita nggak tahu ini. Ya, apakah pilihan kita? Ya Allah, jadikan saya jadi laki-laki aja deh, jangan perempuan. Waktu dulu awal, bukan sekarang jadi waria. Awal-awal itu loh, ketika akan ditiupkan ruh oleh malaikat itu kan, ya pada usia 4 bulan. Terus apakah kita bisa memilih di awal-awal, lahirkan ya Allah aku sebagai orang Eropa, orang Indonesia, ya orang Afrika, nggak bisa ada pilihan kan? Itu takdir mutlak Allah yang menentukan. Nah itu jadi takdir terbagi 2. Ada yang bisa kita sebagai sebabnya memilih sesuatu lalu Allah takdirkan. Tapi ada juga yang kita tidak bisa memilih. Ya, sebagai orang Indonesia atau sebagai orang Eropa atau Afrika atau Amerika dan lain, kita nggak bisa memilih. Pokoknya jadi sudah. Jadilah orang Indonesia. Kita syukuri saja dan itu pasti baik. Yang kita tidak bisa memilihnya pasti itu baik. Apakah nanti itu orang jadi Indonesia, jadi suku Sunda, suku Papua, suku Aceh, suku apa, pasti baik. Itu pilihan Allah, bukan pilihan kita dan kita tidak bisa memilih di situ. Ya, sama seperti mati. Bisa nggak kita memilih mati? Ya, Allah menentukan, nggak bisa kita untuk menentukan ya. Pasti Allah yang menentukan. Kadang-kadang ada orang pengen mati, nggak mati juga dia. Minum obat apa? Baygon begitu diminum, kadang-kadang mati, kadang-kadang juga tidak. Ya, dan itu terjadi kematian semua terjadi dengan izin Allah. Ya. Ya, kemudian yang keempat ya, yang terakhir, sikap yang benar terhadap takdir. Yakini bahwa Allah tidaklah menyesatkan suatu kaum melainkan pasti ada sebabnya.
Allah tidak menyesatkan suatu kaum, melainkan pasti ada sebabnya. Jadi Allah nggak zalim di sini kan. Kalau memilih kafir silahkan, memilih mukmin silahkan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Ya. Kemudian Allah pun tidak juga memberikan hidayah, melainkan dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi poin keempat ini adalah yakini bahwa Allah tidak menyesatkan suatu kaum atau seseorang, melainkan pasti ada sebabnya. Kenapa dia terpilih mendapatkan hidayah? Kenapa yang ini tidak mendapatkan tambahan hidayah? Padahal sama-sama muslim loh, sama-sama sholat, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dia sholat dari subuh sampai isya. Berapa kali Pak kita mengucapkan kalimat doa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Dalam sholat fardu kita 17 kali. 17 kali kita berdoa itu, membaca surah Al-Fatihah dari subuh sampai isya. Belum lagi sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, belum sholat duha, belum sholat tahajud dan lain-lain. Berarti doa yang paling banyak kita panjatkan selama hidup di dunia ini adalah ini. Insya Allah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah menuju jalan yang lurus. Kita minta hidayah. Minta hidayah ini, petunjuk, kebenaran, ilmu, pengetahuan, itu artinya hidayah. Tapi ternyata Allah memberikan hidayah tidak kepada semua orang. Hanya orang tertentu, padahal sama-sama minta. Nah ini, jadi di poin keempat, yakini Allah tidak menyesatkan suatu kaum, melainkan pasti ada sebabnya. Dan Allah pun juga memberikan hidayah ya kepada seseorang juga dengan sebabnya. Dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya. Kenapa sama-sama minta yang ini dikabulkan, yang ini tidak? Pasti ada sebabnya. Ya bisa jadi yang tidak dikabulkan ini karena dia makan makanan yang haram, minuman yang haram, nafkahnya dari nafkah yang haram, hasil menipu, curang, korupsi, ya, berbuat makan harta riba misalnya, ya, mengambil harta orang secara batil. Karena itu penghalang untuk dikabulkannya doa. Doa tidak akan dikabulkan kata Nabi SAW bagi orang yang ya, makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram dan dia pun mendapatkan nafkah dari harta yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa orang tersebut? Iya, jadi sama-sama minta, sama-sama sholat, sama-sama berjilbab, sama-sama jenggotan sampai sepuser. Masya Allah. Sama-sama jubah barangkali begitu ya. Casingnya kayak wali murid, wali santri dan wali kelas. Tapi belum tentu dikabulkan semuanya. Karena Allah melihat ada sebab-sebab doa tidak terkabul. Pada orang itu ada sebab-sebab doa tidak terkabul. Jadi sebabnya dari manusia. Allah mentakdirkan ketika mereka berdoa, lalu sebab-sebab doa tidak terkabul ada, maka Allah pun gak kabulkan. Yang salah siapa? Yang salah manusia sendiri. Jangan pernah menyalahkan Allah. Saat ini kita mungkin merasa aman ya, merasa tenang ketika ngaji seperti ini, Masya Allah. Tapi begitu nanti ada masalah, nah mulai itu goyang tuh iman. Ada masalah, ada persoalan, bertambah lagi. 1 belum selesai nambah 2, 2 belum selesai nambah 3, 3 belum selesai nambah 4. Nah, mulai itu goyang. Kenapa saya begini ya? Apa salah saya ya? Kan dosa saya sedikit. Masya Allah. Iya. Ada iklan lewat ya. Saat kita tidak punya masalah persoalan, biasanya kita berbaik sangka sama Allah kan. Tapi begitu ada masalah, mulailah kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Nah akhirnya menyalahkan Allah. Dan kita melihat tetangga kita, teman kita kok kelihatannya bahagia dengan kenikmatan dunia. Ya, naudzubillah. Jadi sebabnya kita sendiri. Datangnya kebaikan dengan sebab kita Allah takdirkan. Datangnya keburukan dengan sebab kita Allah takdirkan. Semua yang terjadi itu dengan izin Allah. Yang baik maupun yang buruk terjadi dengan izin Allah. Manusia itu mendapatkan kemudahan, kesuksesan, kesulitan, kesusahan, kesempitan. Coba evaluasi apa yang telah mereka lakukan. Kalau betul-betul mereka melakukan syariat ini dengan benar, mengikuti sunnah Nabi SAW, syariat berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman dan cara beragama dengan benar, ya,
berusaha untuk istiqomah, menjauhi berbagai macam dosa dan maksiat, dia menjadi orang bertakwa, pasti, saya berani memastikan demi Allah, dia akan bahagia. Meskipun miskin, bahagia. Datang pertolongan, datang bantuan, datang perlindungan. Meskipun dia sakit-sakitan, bahagia. Karena dia beragama berdasarkan iman, ilmu, dan amal. Itu, beragama berdasarkan iman, ilmu, dan amal. Karena dia bertakwa. Makanya target kita ini ingin menjadi orang bertakwa. Target di akhirat ingin masuk ke dalam surga. Target kita di dunia sampai mati. Target kita di dunia sampai mati ingin apa? Ingin bisa menjadi orang bertakwa. Coba lihat Bapak Ibu sekalian di surah At-Tolak. Di surah At-Tolak ayat ke-2, ya, ke-3 dan ke-4. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, kata Allah nih bukan kata saya kan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi, jalan keluar atas segala permasalahan yang dia hadapi. Intinya bertakwa dulu. Allah akan berikan solusi-solusi. Masalah pasti ada, persoalan pasti ada, ujian pasti ada. Coba saya mau tanya ibu-ibu sekalian, Bapak, siapa di sini yang pernah merasa tidak punya masalah? Ada nggak di sini? Banyak masalah. Yang kemarin aja belum selesai nambah lagi. Nggak ada manusia yang tanpa masalah. Semua pasti pernah merasakan masalah. Dan kalaupun sudah selesai, nambah lagi masalah berikutnya. Ya, masalah istri, masalah suami, masalah anak, masalah tetangga, masalah teman. Nih sekarang saya mau tanya nih, jujur ya, Bapak Ibu coba jawab. Yang lebih banyak bermasalah di rumah itu suami apa istri? Ngaku dong. Yang lebih banyak bermasalah di rumah, suami apa istri? Bentar, saya tanya Bapak dulu ya. Ibu-ibu diam ya. Pak, yang lebih banyak masalah di rumah suami apa istri? Suami apa istri? Istri. Ijma nih, sepakat semua. Tuh, katanya istri Bu yang paling banyak masalahnya. Sekarang saya tanya ibu-ibu, yang lebih banyak masalah suami apa istri? Suami. Jadi yang benar yang mana Pak? Kalau saya menjawab yang lebih banyak masalah istri memang. Istri ya. Iya, Pak Ustadz laki-laki sih. Enggak juga sih, survei membuktikan kok. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok kok. Ada kol-kolahnya itu. Bengkok kok. Wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Anak ini kan dari Nabi Adam kan, Nabi Adam ya. Kemudian dari tulang rusuknya diciptakanlah Hawa. Ya, kalau dikeraskan dia akan patah, kalau dilembutkan dia akan ya seperti itu. Maka berlemah lembutlah bergaul dengan wanita itu. Ini bukan semua ya, tapi umumnya wanita memang bisa jadi lebih bermasalah karena mereka tidak semuanya solehah. Dan jumlah wanita yang masuk neraka lebih banyak. Karena mereka suka pakai perasaan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Apalagi di akhir-akhir bulan. Ketika suami belum gajian. Dan mereka perasaannya halus. Meskipun mereka bukan makhluk halus. Iya, mudah nangis, mudah sedih. Dikasih duit pun sama suami 50 juta, nangis. Enggak dikasih duit, nangis juga. Jadi kan bingung suaminya gimana ini? Gimana Pak? Dikasih duit 100 juta, nangis ya. Dan kadang-kadang juga istri enggak mau menerima uang dari suaminya. Betul kan Bu? Di sini ada enggak? Iya. Contoh istri saya Bu, baru top. Contoh istri saya nih the best. Saya kasih duit nggak mau sekali. Saya kasih tambahan duit lagi nggak mau. Saya kasih lagi 3 kali nggak mau. Bener nih nggak mau sebanyak ini. Nggak, transfer aja.
Saya pikir betul-betul nggak mau. Wah, ini baru nih the best nih. Nggak ada wanita seperti ini kan? Ya ujung-ujungnya nggak, transfer aja. Rupanya transfer. Kalau ibu-ibu di sini gimana? Sekali nggak mau, 2 kali nggak mau, 3 kali nggak mau. Kata suami transfer aja, nggak mau juga. Wah, hebat. Jadi gimana? ATM-nya aja. Sama aja dong, pakai ATM juga minta. Baik ya, jadi sikap yang benar terhadap takdir 4 ya yang kita ketahui. Jangan menyibukkan diri dengan masalah takdir ini karena bisa membahayakan akidah ya. Yang jelas yakinilah Allah nggak pernah zalim kepada siapapun dan takdir merupakan rahasia Allah. Allah hanya menyuruh kita untuk mengimaninya dan tidak diperintah untuk memikirkannya secara detail karena pasti tidak akan mungkin kita bisa mengetahuinya. Yakinilah bahwa Allah tidak menyesatkan suatu kaum ya atau memberikan hidayah, pasti ada sebabnya. Kenapa dia bisa menjadi bertakwa? Kenapa dia bisa menjadi orang soleh dan soleha? Pasti dia berjuang, pasti dia berkorban, pasti dia mati-matian, pasti dia capek, letih dan lelah. Pengen jadi orang soleha, orang bertakwa, soleh, orang yang baik, banyak pahala, tapi nggak mau berusaha, makan tidur, mungkin nggak? Nih pengen tidur nih, mudah-mudahan bangun tidur nih langsung hafal semua isi Al-Quran. Ya nggak bisa. Allah mentakdirkan orang itu bisa menghafal seluruh isi Al-Quran, kenapa? Dia berusaha, ada ikhtiarnya, ada doanya, dengan keikhlasannya dan sesuai syariat. Nanti Allah akan mudahkan orang itu. Nggak mungkin lah, semua ulama-ulama yang ada di dunia ini yang hebat-hebat, ulama-ulama kita pasti karena mereka capek, letih dan lelah selama hidupnya. Belajar, membaca, menulis, belajar, membaca, menulis, dakwah lagi. Capek habis waktu mereka untuk itu. Tapi hasilnya dapat. Apa itu? Wah, keimanannya luar biasa. Rasa takutnya kepada Allah dahsyat, ya, cintanya sama Allah dan lebih cinta akhirat dibandingkan dunia dan segala macam. Pahalanya dahsyat Allah berikan. Memang sesuai selaras dengan usaha yang telah mereka kerjakan. Begitu namanya takdir, usaha kita, ya, beramal soleh kita dan kita berjuang ya sama-sama untuk bisa mendapatkan yang lebih maksimal. Kemudian jamaah sekalian berikutnya adalah hal-hal yang mesti kita ketahui yang berkaitan dengan takdir ini, bahwa Allah tidak mengubah kondisi seseorang melainkan dengan usaha. Tadi saya katakan sebagaimana firman Allah di surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Di surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat yang ke-11 ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah kondisi seseorang sampai orang itu mau ada tekad, niat dan semangat untuk merubah dirinya. Ingin lebih baik, berjuanglah, berkorbanlah, berusahalah, berdoalah. Nah, ini ayat yang salah satunya. Surah 13 ayat 11. Allah tidak merubah kondisi seseorang sampai orang itu berusaha ya. Ya, bertekad, bersemangat, bersungguh-sungguh untuk merubah dirinya. Kalau dia sudah bersungguh-sungguh, bersemangat dengan niat yang ikhlas karena Allah, ya, maka nanti Allah akan berikan hasilnya. Hasilnya itulah namanya takdir Allah. Ya, tapi ada juga orang-orang yang sudah berusaha, kok gak dapat juga hasil yang lebih baik. Ada orang yang sholat, mungkin dia ini, mungkin haji, umroh berkali-kali bolak-balik, tapi kok gak naik-naik imannya. Ah, itu evaluasi. Rupanya dia bisa jadi tata cara ibadahnya salah. Ada loh orang yang berbekal semangat kan? Berbekal semangat tok. Tahu tok? Doang. Berbekal semangat doang tapi ilmunya enggak ada. Nah, kan saya sudah usaha Pak Ustadz. Kenapa takdirnya saya seperti ini? Ya, kenapa nanti di akhirnya ternyata mendapatkan siksa kubur? Kenapa ibadahnya enggak diterima? Kata Rasulullah, ada orang yang sholat 60 tahun. Enggak diterima satu pun sholatnya. 60 tahun loh Pak. Sholatnya satu pun gak diterima. Kenapa? Ternyata dia ibadah tanpa ilmu. Ketika ruku, tulang punggungnya ya ternyata bengkok. Artinya dia tidak mau meluruskan tulang punggungnya.
Padahal dia mampu sebetulnya. Gara-gara itu saja. Tidak mau meluruskan punggung ketika ruku dan tidak mau meluruskan punggung ketika sujud. Hanya gara-gara ini Allah nggak terima ibadahnya. Kan dia ikhlas, dia semangat bangun malam tiap hari, Masya Allah, tahajudnya, duhanya. Tapi Allah nggak terima, 60 tahun loh. Nah berarti untuk mencapai hasil yang maksimal ini, ya pahala dan lain-lain, harus dengan ilmu juga. Ya, jangan kita ini berbekal semangat ingin mendapatkan takdir yang baik, masuk surga, ampunan rahmat Allah, tapi tidak melalui sebab-sebabnya. Sebabnya adalah ilmu. Dan ini sebab terbesar. Dengan ilmu orang itu akan beriman. Dengan ilmu orang itu akan beramal. Dengan ilmu orang itu akan berusaha untuk memperbaiki semakin baik. Ya. Jadi 60 tahun sholat gak diterima. Meskipun semangatnya ada, meskipun ikhlas, tapi tata cara sholatnya salah. Saya melihat yang paling gampang ya, ketika kita berangkat umroh. Di sini juga ada, tapi di sana lebih aneh lagi. Al-ajabul ajib, aneh bin ajaib. Bapak Ibu pernah berangkat umroh, dan saya juga ingin menceritakan sedikit ya. Kemarin ketika saya sholat di Masjid Nabawi. Kemudian kita kan tahu tata cara duduk rakaat yang keempat sholat zuhur gimana? Rakaat keempat sholat zuhur, kaki kanan kita berdirikan, kaki kiri kita keluarkan, kan begitu? Pantat menyentuh lantai, ya. Itu duduk di rakaat yang keempat. Kaki kanan kita berdirikan, kaki kiri kita keluarkan dan pantat menyentuh lantai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Seumur hidup saya belum pernah menyaksikan cara duduk seperti itu. Apa? Berbeda dengan duduk kita. Ini di Masjid Nabawi, orang berbondong-bondong datang dari berbagai macam negara. Ingin mendapatkan takdir yang baik, tapi tanpa ilmu sembarangan. Saya duduk, saya dirikan kaki kanan, saya keluarkan kaki kiri ketika duduk rakaat yang terakhir salat zuhur. Di sebelah kanan saya ternyata kebalikan. Dia berdirikan kaki kirinya, dia keluarkan kaki kanannya. Pernah lihat enggak? Hah? Iya. Saya belum pernah menyaksikan ini. Dia berdirikan kaki kiri, dia keluarkan kaki kanan. Sehingga saya kan lagi baca tahiyat. Merasa kok gesek-gesekan kaki saya sama sebelah. Telapak kaki saya ini kok berasa, biasa kan kita tahu Pak ya, kita kan sering berjamaah. Ya berarti kan kaki kita yang sebelah kiri ini nempel ke pantat dia. Enggak masalah, laki sama laki kan. Ini kan kok kaki sama kaki gesek-gesekan gitu loh. Akhirnya saya ngelirik juga ke sini, kenapa jadi gesek-gesekan? Oh rupanya. Ngelirik dikit boleh Bu, noleh, kan ada keperluan, karena bingung gitu loh, belum pernah terjadi. Kita ngelirik dikit, rupanya kaki dia keluar tuh, yang kiri didirikan, yang kanan dikeluarin. Yo, pernah nggak di Indonesia begitu? Jangan dicontoh ya. Tapi semangat. Yang kedua, sudah azan subuh. Azan subuh berkumandang, kita habis itu apa? Qobliyah subuh kan? Nah ini di Masjidil Haram. Selesai sholat azan subuh, kita qobliyah subuh. Setelah qobliyah subuh, ya sudah kita nunggu datangnya iqomah kan. Ternyata sebelah saya setelah selesai qobliyah subuh, dia berdiri lagi. Dan dia ada di situ sebelum azan. Kalau sebelum azan kan ya berarti dia memanfaatkan mungkin sholat witir, tahajud segala macam kan. Nah setelah azan dia qobliyah, tapi dia qobliyah lagi. Banyak amat ini. Kan cuma 2 rakaat qobliyah subuh. Bayangkan itu semangatnya, casingnya Masya Allah kayak wali murid. Tapi lihat bagaimana amalnya, ingin dapat takdir yang baik. Ini kan kita bicara qadar dan qadar, takdir yang baik selamat dunia akhirat. Ya, tapi ternyata tanpa ilmu, datang dengan ongkos biaya yang mahal sampai ke Mekah, ke Madinah, capek letih lelah, tidurnya kurang. Ingin umrohnya diterima dan lain-lain. Tapi ketika sampai di sana tanpa ilmu kan kesian. Bukan berarti kita sombong ya, na'udzubillah. Tapi kita melihat kok ada lagi yang aneh-aneh. Ya, tadi dikeluarkan apa?
yang kaki kanannya dia mendirikan kaki kirinya. Kemudian yang kedua tadi apa Bu? Ya, qobliyahnya berkali-kali. Ada lagi angkat telunjuk begini nih. Ketika tahiyat Pak, Bu, angkat telunjuk ya kan sebelah mana? Telunjuk kanan apa kiri? Kanan kan? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah dan seterusnya. Dan saya terganggu lagi, ya Allah kok kena saya terus ya? Ini mungkin pelajaran buat saya ceritakan ke umat kali. Begitu saya angkat tangan, dia angkat tangan juga. Tapi angkat tangan dia dua-duanya kanan dan kiri. Dan dua-duanya digerakin. Pernah nggak lihat di Indonesia? Nah, saya kan sebelah kanan. Pastikan tangan dia kan sebelah kanan di sana. Tahu-tahu saya di sebelah sini kan dia kiri juga gerak. Samping-sampingan, maka saya ngelirik lagi. Kok dekat-dekatan sama saya gitu loh. Aneh kan, saya merasa terganggu saya di sini lagi gerakin membaca tahiyat. Sebelah saya pas ada juga gerakan-gerakan yang sama. Ngelirik juga begitu, ngelirik juga ke sebelah sana. Terus ternyata dua-duanya digerakkan. Orang luar Bu biasanya, bukan orang Indonesia ya. Ya sebodoh-bodohnya kita tahulah. Masa dua-duanya diangkat? Jari telunjuk cuma satu, sebelah kanan yang diangkat. Mau gerakin boleh, enggak gerakin juga enggak masalah. Ya. Hah? Pendukung amin. Orang luar kok, bukan orang Indonesia. Enggak boleh begini ya. Enggak boleh. Tahiyat tuh begini, bukan begini. Enggak boleh, apalagi begini, semuanya lagi begini. Iya, enggak boleh, itu salah itu mempermainkan agama ya, enggak boleh. Iya, menjadikan agama sebagai bahan candaan itu enggak boleh. Itu dosa besar dan wajib untuk bertaubat. Baik ya. Nah, kita lanjutkan jamaah sekalian. Tentang masalah qada dan qadar ini, Allah bisa saja jika berkehendak untuk menghapus takdir yang pertama menjadi takdir yang kedua. Jika Allah berkehendak, Allah sudah mentakdirkan 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Semuanya kita ditakdirkan, semua makhluk. Tapi takdir Allah itu bisa berubah dengan sebab doa. Takdir pertama terhapus, diganti dengan takdir yang kedua. Ya, dengan sebab doa. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Ya, Allah menghapus takdir yang pertama dan menetapkan takdir yang kedua. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Manusia tidak bisa ya menghapus takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Tapi Allah, karena Allah yang mentakdirkan, Allah juga berhak untuk menghapusnya, mengganti dengan takdir yang lain. Meskipun ada takdir-takdir yang tidak akan berubah selamanya. Contohnya adanya surga, adanya neraka, ya itu takdir yang tidak akan berubah. Adanya kematian, itu nggak akan berubah, pasti mati manusia. Kita minta juga, ya Allah jangan matikan diriku kekal abadi selamanya di dunia. Enggak akan mungkin. Allah sudah takdirkan pasti mati, pasti ada surga, pasti ada neraka, ya dan lain-lain. Tapi ternyata ada takdir-takdir tertentu yang bisa berubah dengan izin Allah jika Allah berkehendak. Ya. Dan Allah menetapkan itu, dan Allah pun berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus takdirnya dan menetapkan takdirnya. Menghapus takdir yang pertama berubah menjadi takdir yang kedua. Coba saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang tahu di sini di mana posisi ayatnya? Nih hadiahnya. Ayat yang saya bacakan tadi ada di mana? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus takdirnya yang pertama berubah menjadi takdir yang kedua. Dan di sisinya ada ummul kitab. Siapa yang tahu? Ar-Ra'du 39. Masya Allah, dari hafalannya. Oh dari mana? Oh Google. Silakan Ibu ambil Bu hadiahnya. Silakan diambil, ambil dong. Gak mau dia Pak, kalau duit mau. Transfer ya. Ya. Alhamdulillah. Gak aci ya, gak aci. Panitia juga. Harus jamaah yang lain dong. Kalau panitia kan rata-rata udah di luar kepala, Masya Allah ya. Di surah Ar-Ra'du, surah 13,
ayat yang ke-39. Bapak-bapak nggak mau jawab. Kenapa? Takut riya Pak Ustaz. Ya Pak ya, takut riya ya. Masya Allah, takut riya apa gak tahu? Surah 13 ayat ke-39. Allah berkehendak untuk menghapus apa yang dia inginkan dan menetapkan apa yang dia inginkan. Ya, taib. Jadi takdir itu bisa berubah. Contohnya apa? Umur kita ini. Umur kita ini barangkali ditakdirkan oleh Allah mati di usia 50 tahun misalnya. Lalu karena kita berdoa, ya Allah panjangkan usiaku dalam ketaatan dan kebaikan dan kesehatan. Andai kata seperti itu, Allah kabulkan. Dan itu bisa berubah. Yang awalnya 50 berubah jadi 55, bisa 60, bisa 70, bisa. Dan itu perubahan itu pun tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah seperti itu, kalau Allah berkehendak. Tapi bisa juga doanya gak dikabulkan, betul-betul 50 meninggalnya, gak tambah-tambah. Ya, tapi bisa jadi kalau Allah berkehendak adanya perubahan. Usia kematian 50 berubah menjadi 60 misalnya. Ya, jika Allah berkehendak. Nah ini takdir yang bisa berubah. Ya, jika Allah menginginkan. Ya, yang tidak bisa berubah ada, yang bisa berubah juga ada. Dan berubahnya dengan sebab doa. Kemudian berikutnya adalah ada takdir yang di dalamnya ada peran makhluk. Ada takdir yang memang tidak berdasarkan peran makhluk. Jadi hanya Allah yang memperjalankan takdir itu. Tapi ada takdir yang berjalan berdasarkan peran dengan sebab makhluk ya. Contohnya adanya orang yang dia belajar ya, sungguh-sungguh akhirnya berprestasi, juara 1 akhirnya kan. Karena dia usaha, ya mungkin juga bisa jadi dia kaya karena dia berusaha, ya atau mungkin dia menang dalam peperangan karena dia berusaha. Nanti Allah tentukan itu, Allah takdirkan dia. Begitu juga jodoh, ya jodoh itu sudah takdir Allah kan. Tapi jodoh itu bisa dapat yang lebih baik bahkan terbaik dengan usaha dan doa juga. Bukankah Rasul mengatakan tunkahul mar'ah li arba'in? Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ya, bisa jadi karena sebab kecantikannya, apalagi Bu? Kekayaannya, nasabnya dan agamanya. Apa kata Nabi? Fazfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang lebih dominan dari sisi agama. Maka engkau akan beruntung. Nah, ini kan takdir ini. Kamu memilih, manusia disuruh pilih, memilih berkehendak. Kenapa jodoh saya begini, kenapa istri saya begini, kenapa suami saya begini. Yang milih siapa dari awal? Yang milih siapa? Kenapa pilih dari awalnya begini? Iya, kan Rasul mengatakan wanita dinikahi karena 4 perkara. Nah silakan kamu memilih. Nah ini kan ada kehendak, ada sebab. Bisa jadi karena kekayaan, si wanita tersebut kaya raya. Mungkin karena kecantikan, mungkin nasabnya bagus ya. Keturunan ningrat, barangkali darahnya biru, dibeset tuh keluarnya darahnya biru. Enggak merah darahnya. Atau mungkin karena agamanya. Nah pilihlah yang lebih dominan dari sisi agama. Kamu akan beruntung. Kalau semata-mata cuman kekayaan, siap-siap. Akan mengalami kerugian. Kalau semata-mata hanya kecantikan, siap-siap. Akan mengalami kerugian. Tapi kalau 4-4-nya ada, alhamdulillah. Ya enggak? Tapi itu kan jarang-jarang 4-4-nya ada. Yang sudah jelas 4-4-nya ada siapa? Ibu-ibu di sini. Gitu Pak. Panjang alifnya ya. Ibu-ibu di sini lengkap semuanya. Kecantikannya, wah jangan ditanya. Iya, kekayaannya jangan ditanya. Masya Allah. Ya apalagi ningratnya, nasabnya bagus. Sampai ke Nabi Adam. Ya. Bahkan yang keempat, agamanya pun bagus, soleha semua. Iya, panjang sekarang alifnya ya. Jadi ada peran makhluk di situ dalam memilih, ya. Tapi ada juga takdir yang memang tidak bisa dipilih, ya. Nah, contohnya begini paling gampang ya, logikanya adanya ikhtiar manusia yang berkaitan dengan takdir ini seperti apa Bu, Bapak? Meteran ya, meteran PLN.
Di rumah kita punya meteran enggak tuh? PLN ya. Yang tukang listrik kan kadang-kadang tukang PLN datang ya untuk ngecek berapa dicatat ya. Nah itu. Semua di rumah kita ini ada TV, ada kulkas, lampu-lampu begitu banyak di rumah. Berfungsi enggak kalau seandainya dimatikan dari depan? Dari meteran PLN? Enggak bisa kan? Nggak hidup semua, bagus-bagus ini. Tapi ternyata meteran yang sumbernya kan dari meteran depan di rumah kita ini. Kita matikan, ya enggak hidup semua. Berarti ada usaha untuk kita hidupkan. Baru itu semuanya berfungsi. Ada usaha manusia. Ya, seperti ruh. Ruh coba dicabut. Tangan berfungsi enggak? Kaki berfungsi enggak? Enggak, semuanya enggak berfungsi. Mati sudah, enggak bisa ngomong, enggak bisa lihat. Begitu ruh masuk, baru semuanya langsung otomatis berfungsi. Anggota tubuh kita. Nah jadi disinilah ya, bila PLN mengirim listrik ke rumah kita langsung di meteran, maka menurut takdirnya rumah kita kan terang benderang kan? Karena sudah dikirim nih. Ini logika takdirnya begitu. Dikirim listrik dari PLN menuju ke meteran. Nah, kan berarti kan terang benderang lah rumah kita. Logikanya kan begitu. Menurut takdirnya terang, tapi ternyata masih gelap. Padahal sudah dikirim itu listrik dari PLN. Kenapa? Karena kita sendiri tidak bangkit untuk meng-on-kan stop kontaknya. Kitanya harus ada peran di situ untuk mengaktifkan stop kontak atau meteran itu. Disitulah kita bisa memahami takdir. Kitanya harus bergerak, kitanya harus belajar, kitanya harus berjalan, kita harus menempuh perjalanan. Nanti Allah berikan surga, termasuk seperti ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Iya, sabar ya. Meskipun semakin siang semakin panas nih. Ya, tapi kita merasa enjoy saja, enak ya, nyaman. Karena kita melihat ada hadis, kita mendengar ada hadis bahwa perjalanan kita insya Allah tidak sia-sia. Menempuh perjalanan dalam rangka semata-mata ikhlas ingin mendapatkan ilmu. Dengan ilmu itu tergerak hati kita untuk bangkit melakukan amal soleh. Dengan ilmu tersebut menjadikan hati semakin lembut, semakin bersih. Dengan ilmu tersebut akhirnya kita benar dalam beramal soleh, tidak salah. Dengan ilmu tersebut bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah dan lain-lain. Akhirnya Allah berikan dia kepada nikmat yang luar biasa yang diharapkan nanti di akhirat. Dia mendapatkan surga dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Baik, sekarang kita masuk bagian kedua ya, tentang masalah ihsan. Kita baca di hadisnya, di hadis yang kedua di kitab hadis Arba'in. Rasul ditanya, Malaikat Jibril ditanya maksudnya, Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, fa'akhbirni anil ihsan. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, informasikan kepadaku tentang apa itu ihsan. Ihsan ini bisa jadi nama orang ya. Termasuk di rumah ini siapa namanya? Pak Ihsan. Mana sih orangnya? Beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Ini yang sudah punya nama, sudah ihsan belum ya? Sudah ihsan belum ya? Karena ihsan itu punya pengertian, bukan sekedar nama itu. Itu harapan dari orang tua kan. Nama anak saya Muhammad Ihsan. Ihsan itu apa artinya? Ternyata kata Nabi, ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya ketahuilah Allah melihatmu. Berarti di sini apa pengertiannya? Ihsan itu adalah orang yang muraqabatullah. Orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu dia merasa diawasi oleh Allah. Dia tahu Allah memandangnya, melihatnya, ya, mengetahui kondisinya dimanapun dia berada. Ketika sholat, ya, engkau beribadah, Allah lihat. Ketika di luar sholat pun, Allah juga tahu. Ya, selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun. Dengan selalu merasa diawasi, akhirnya dia tergerak untuk memperbaiki kualitas ibadahnya dan hidupnya.
Dengan merasa diawasi oleh Allah, akhirnya dia tidak berani untuk melakukan dosa. Nah, ini keuntungan ihsan. Semakin tergerak untuk melakukan kebaikan dan semakin takut untuk melakukan keburukan dan kemaksiatan. Karena merasa selalu dipantau, dilihat, dipandang oleh Allah dimanapun dia berada. Ayo coba kita tanya kepada Bapak Ihsan ya. Apakah Bapak Ihsan seperti ini? Jawabnya amin. Seharusnya bilangnya sudah Pak Ustadz gitu dong. Iya, subhanallah. Kita belum merasa diawasi, Bu. Kita masih banyak lalainya. Ya, meskipun kita tahu Allah Maha melihat, tapi kadang kita juga masih melakukan dosa-dosa. Tapi ya, kalau sudah ihsan namanya, ini mungkin sudah merasa diawasi. Betul Pak ya? Amin, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat Allah berfirman dalam Al-Quran, ternyata pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu dan Allah pun melihat bukan hanya sholat, meskipun di sini ungkapannya ibadah ya. Memang hidup kita ini ibadah semuanya 24 jam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya bernilai ibadah kalau niatnya kan Allah dan sesuai dengan syariat. Tapi Allah berikan rinciannya di situ. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'an ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. Siapa yang tahu ayatnya Pak? Tidaklah kamu berada pada satu urusan, tidaklah kamu sedang membaca Al-Quran, tidaklah kamu mengerjakan suatu pekerjaan, kata Allah, melainkan kami menjadi saksi. Kami menyaksikan semua perbuatan itu. Kamu berada pada satu urusan, sedang baca Quran atau melakukan suatu pekerjaan apapun, Allah menjadi saksi, Allah melihat, mengawasi perbuatan kamu ketika kamu sedang melakukannya. Wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'. Ya, tidak ada yang luput dari pengetahuan Tuhanmu. Semua Allah tahu. Yang terjadi di langit dan di bumi semuanya Allah tahu, meskipun hanya sebesar biji atom, biji sawi. Yang lebih besar daripada itu, yang lebih kecil dari itu, semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Di mana ayatnya? Yunus 61. Barakallahu fiik. 2 kali ya, bisa menjawab berarti enggak, mungkin handphone ya. Handphone dari panitia, jangan dari saya. Yunus ayat ke-61, silakan buka surat ke-10 ya, surah ke-10 ayat ke-61. Ini untuk menambahkan dalil ya, jadi pembahasan kita bahwa ihsan itu bukan hanya konteksnya, seolah-olah seakan-akan ibadah sholat saja. Karena ini yang banyak disampaikan, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan kalau tidak bisa melihat, ketahuilah Allah melihatmu. Berarti kita ketika sholat itu khusyuk, bagaimana caranya supaya kita merasakan ihsan. Padahal ihsan itu lebih luas daripada itu. Mau sholat, mau di luar sholat, tetap ihsan. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Dan ini tambahannya di surah Yunus tadi, ke-61. Tidaklah kamu berada pada satu urusan, atau kamu membaca Quran, atau melakukan suatu pekerjaan, kata Allah, melainkan kami sebagai saksi atas apa yang kamu kerjakan. Allah tahu semuanya. Termasuk kita hadir di sini, kita mendengarkan kajian, termasuk saya menyampaikan, semuanya Allah tahu isi hati kita, ikhlas atau tidak. Apa tujuan dan maksudnya? Allah tahu. Ya, di langit maupun di bumi semuanya tahu. 7 lapis bumi, 7 lapis langit, semua penghuninya Allah tahu. Ya Allah, diawasi semua oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Meskipun sebesar biji sawi, biji atom. Yang di langit di bumi semuanya Allah mengetahuinya. Yang lebih besar dibandingkan itu, lebih kecil dari itu, semuanya Allah tahu. Dan itu semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Yastakhfuna minan nas wa yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Ada orang-orang yang bisa menyembunyikan sesuatu dari manusia, tapi mereka tidak bisa menyembunyikan dari Allah, karena Allah senantiasa selalu bersama mereka. Dimanapun kita berada, Allah selalu bersama kita. Tapi bukan bersama turun ke bumi ya.
Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Di mana itu? Allah dengan ilmunya bersama kita. Bukan dengan zatnya harus nempel di leher kita. Ya ini Allah berada di atas arsy. Di atas arsy dengan ketinggian dan kesuciannya. Kita tidak bisa membayangkan karena Allah bukan manusia. Tapi Allah bisa tahu semuanya dan kita merasa diawasi karena Allah Maha mengetahui semuanya. Itu dengan apa? Dengan ilmunya. Allah tahu semua yang terjadi di langit dan di bumi. Manusia bisa bersembunyi dari manusia yang lain, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah karena Allah senantiasa bersama mereka. Ini yang terakhir ya. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, tolong Bapak Ibu jawab ya, di mana posisi ayatnya? Ayatnya adalah yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Karena Allah senantiasa bersama mereka. Selalu mengawasi mereka, memantau, melihat dan memandang mereka dimanapun mereka berada. Dengan manusia mereka bisa sembunyi-sembunyi. Secara zohirnya atau batinnya menyembunyikan sesuatu di hati. Tapi dengan Allah nggak bisa. Karena Allah senantiasa bersama manusia secara zohir dan batinnya Allah tahu semuanya. Di mana ayatnya? An-Nisa 108. Masya Allah, barakallahu fiik. Mau hadiah Bu? Mau hadiah kue Bu? Siapa tadi yang menjawab? Ibu di belakang ya. Mau hadiah kue? Transfer aja. Oh sepeda. Aduh, kalau sepeda sama Jokowi jangan ke saya. Saya enggak ada hadiah sepeda Bu. Kalau saya modelnya hadiahnya transfer. Seharga sepeda. Oh. Gimana? Mau sepeda apa seharga sepeda? Nah, kalau mau seharga sepeda silakan jangan minta ke saya, mintanya ke panitia. Tapi kita buka sesi tanya jawab. Kita manfaatkan waktu yang tersisa ya untuk semakin mudah memahami tema yang kita bahas. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi yang takdir yang berubah karena doa itu, apakah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan itu sudah tertulis juga di Lauhul Mahfuz? Itu satu, Ustadz. Kedua, masalah sholat sunnah qobliyah subuh tadi Ustaz. Menjelang iqomah itu sebaiknya apakah kita membaca zikir atau membaca Quran menunggu iqomah atau bagaimana Ustaz? Karena jedanya masih ada waktu kan. Kan Ustaz tadi bilang kita hanya boleh sholat sunnahnya cuma 2 rakaat saja. Makasih Ustaz. Ya, baik, barakallahu fiik. 2 pertanyaan ya. Dari Bapak Ustaz siapa? Iya. Yang pertama katanya doa itu bisa merubah takdir. Betul kan? Kan yang mengatakan Rasulullah, doa itu bisa merubah takdir. Takdir yang mana? Takdir yang bisa dirubah. Tapi enggak bisa merubah takdir yang memang akan terus terjadi seperti itu. Contohnya yang saya katakan tadi, takdir yang tidak akan berubah. Ada permintaan dari seseorang dalam doanya, ya Allah jadikanlah diriku kekal abadi selama-lamanya di dunia ini. Kan doa kan? Tapi doa seperti itu enggak akan merubah takdir. Karena doanya salah. Doanya salah, enggak mungkin Allah jadikan orang itu kekal abadi. Karena dunia pun akan dibinasakan. Tidak ada satupun manusia yang hidup abadi di muka bumi ini. Hanya satu-satunya makhluk dari kalangan jin. Manusia enggak ada ya, tapi jin ada satu cuman, iblis. Sampai terjadinya hari kiamat, Allah izinkan dia panjang usianya. Dalam rangka tujuan-tujuan ya, ada hikmah yang luar biasa. Tapi manusia tidak ada. Semua nabi dan rasul sudah meninggal dunia kecuali satu. Yang nanti akan mati juga. Yaitu Nabi Isa yang Allah angkat ke langit nanti diturunkan kembali ke bumi. Sebagai tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Jadi perlu dipahami doa bisa merubah takdir. Ya. Tapi takdir yang mana dulu? Tentunya takdir yang memang bisa dirubah dengan izin Allah. Nah pertanyaannya tadi apakah doa yang bisa merubah takdir itu pun sudah tercatat
perubahannya itu di Lauhul Mahfuz? Iya. Kita berdoa ingin berubah, ya misalnya contoh tadi 50 tahun berubah jadi 60. Dan kita nggak tahu juga. Takdir yang pertama apa, takdir yang kedua apa, kita nggak tahu. Berubah atau tidak, kita pun nggak tahu. Tapi bisa berubah dan dua-duanya ini ada di Lauhul Mahfuz. 50 tahun tercatat, 60 tahun tercatat. Ya, jadi kita, ya Allah panjangkan usiaku dalam kesehatan, ketaatan, ya, ibadah kepadamu dalam rangka menyiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Agar aku bisa lebih banyak lagi ibadah kepadamu dalam kesehatan dan ketaatan. Panjangkan usiaku. Ternyata andai kata Allah berkehendak, Allah takdirkan yang awalnya mungkin takdirnya tertulis 50 jadi 60. Tapi kita nggak tahu kan perubahan itu. Dikabulkan atau tidak pun kita nggak tahu karena kita pun nggak tahu yang pertama yang mana, yang kedua yang mana. Tapi dalam pengetahuan Allah, Allah yang maha mengetahuinya. Nah, tercatat yang pertama dan berubah menjadi yang kedua, dua-duanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Itu semua terjadi dengan izin Allah. Tapi yang jelas Allah menginginkan kita berusaha. Andai kata kita berdoa tadi, begini Pak, 50 ada, 60 ada. Ya, kita melakukan sebabnya. Maka dengan izin Allah sebabnya 50 berubah jadi 60. Tapi kalau kita nggak berdoa, tidak berdoa, jadilah yang pertama 50 saja. Begitu maksud saya. Untuk memudahkan logika kita ya. Kalau kita tidak berdoa, tidak melakukan sebab-sebabnya, yang awalnya 50 ya 50. Tapi kalau kita melakukan sebabnya dengan berdoa tadi, maka perubahan bisa terjadi 50 jadi 60 dengan izin Allah. Karena dua-duanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tapi Allah menunggu sebabnya kita lakukan enggak? Begitu. Bisa dipahami Pak? Yang kedua tadi setelah qobliyah subuh ya, apa yang kita lakukan? Sambil menunggu waktu iqamah. Nah waktu iqamah ini beda-beda di masing-masing masjid ya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau kita berada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, berapa lama di sana? Jarak antara azan dan iqamah? 20 menit. Ya, 20 menit. Kecuali maghrib. Maghrib lebih cepat ya. Tapi kalau yang lain-lain itu biasanya 20 menit antara azan dan iqamah. Ya. Nah, kadang-kadang panjang sekali. Panjang berarti kita bisa melakukan qobliyah yang mungkin ada 2 rakaat atau 4 rakaat. Subuh kan cuma 2 rakaat. Zuhur bisa 4 rakaat qobliyahnya. Asar juga disunahkan 4 rakaat. Maghrib 2 rakaat. Isya 2 rakaat. Untuk qobliyah ya sunnahnya seperti itu. Nah karena subuh ini cuma 2 rakaat. Sama seperti maghrib dan isya. Ya, dan waktu untuk menunggu iqamah di sana 20 menit. Nah kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Boleh membaca Quran, boleh kita berzikir sambil menunggu datangnya waktu iqamah. Boleh juga kita berdoa. Dan ternyata khusus masalah doa ini disebutkan di hadis. Bahwa doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. La yuraddul doa bainal azan wal iqamah. Tidak ditolak doa antara azan dan iqamah. Artinya fleksibel ya, kita mau melakukan ibadah apapun bisa kan, berselawat, kita beristighfar, kita bertaubat, ya kita baca Quran. Khusus sholat saja nggak boleh lagi nambah, cuma 2 rakaat saja, jangan nambah-nambah lagi. Ya, tapi untuk yang lain masih bisa kita melakukan sambil menunggu waktu iqamah. Tapi maksud saya menunggu datangnya iqamah itu ternyata ada amal khusus yang Rasul sebutkan sangat luar biasa. Meskipun yang lain boleh baca Quran, berselawat, berzikir, bertaubat, baca ya macam-macam lah yang bisa kita lakukan. Tapi khusus masalah doa ini disebutkan tidak tertolak antara azan dan iqamah, doa yang dipanjatkan oleh seseorang. Maka lebih baik ya silakan kita berdoa. Berdoa, artinya setelah selesai berdoa kita melakukan ibadah yang lain lagi, bisa baca Quran, ya silakan. Tapi yang doa ini kita lebih prioritaskan. Kalau kita mampu selama 20 menit itu mungkin terpotong oleh qobliyah lah ya. Qobliyah berapa lama sih? 5 menit lah ya, taruhlah 5 menit qobliyah. Tinggal 15 menit, ini kejadian di sana ya. Tinggal 15 menit, nah kita berdoa. Setelah berdoa masih ada waktu lagi sisa, berdoa lagi.
Atau masih ada sisa lagi baca Quran dan lain-lain, masih banyak. Intinya jangan sholat. Karena cuma 2 rakaat saja. Tapi kalau di sini, di tempat kita, di negeri kita ini berapa lama antara azan dan iqamah? Beda-beda masjid. Beda-beda masjid. Kalau di sana kan panjang. Ya. Kadang-kadang ada yang cuma 5 menit. Ada yang 10 menit. Ada yang 15 menit. Ya, seharusnya DKM itu harus bijak. Khusus untuk subuh itu lebih dipanjangkan dibandingkan waktu-waktu yang lain. Antara azan dan iqamah. Lebih panjang. Kenapa? Karena orang biasa baru bangun tidur, kencing dulu, kadang-kadang BAB juga, kadang-kadang mandi wajib dulu, habis berhubungan sama istrinya. Kan laki-laki harus ke masjid kan ya. Jadi ada waktu panjang, jangan 5 menit, gak cukup. Tambah lagi berjalan dari rumah ke masjid, perjalanan naik motor, jalan kaki kan butuh waktu juga kan. Jadi kalau DKM menetapkan 5 menit itu parah itu. Gak cukup ya, zalim. Tidak mengetahui, tidak melihat kondisi orang lain. Mungkin dia bisa tepat waktu. Si muazzinnya, ya muazzin kan yang azan. Tapi jamaah di komplek perumahannya ya gak bisa. Mereka harus dikasih waktu agak panjang. Paling tidak yang terbaik menurut saya 15 menit untuk subuh. Sebagaimana di masjid di tempat saya tinggal, ya di sana 15 menit. Jadi kita bisa qobliyah dulu di rumah, gitu loh. Dan memang qobliyah itu Rasul nggak pernah di masjid, ba'diyah nggak pernah di masjid. Rasul selalu qobliyah dan ba'diyahnya di rumah. Nah kita bisa menghidupkan sunnah ini. Artinya kalau qobliyah pun di masjid boleh-boleh saja, tapi yang lebih baik Rasul sunnahkan adalah qobliyah itu di rumah. Maka 15 menit ini cukup untuk kita kencing, kita berwudu, kita qobliyah 2 rakaat, kemudian kita buka pintu, kita berjalan kaki menuju ke masjid. Masih ada waktu, masih ada 5 menit lagi. Kita bisa sholat tahiyatul masjid. Enak, gak terburu-buru gitu loh. Tapi kalau cuma 5 menit atau 10 menit saya rasa kurang ya. Kurang ya, untuk khusus subuh saja. Ini yang paling panjang seharusnya idealnya gitu loh supaya kita tidak terburu-buru akhirnya sholatnya pun tidak khusyuk dan mengejar juga keutamaan qobliyah di rumah seperti itu Pak ya. Jadi baca zikir atau doa saja setelah kita selesai qobliyah subuh. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustaz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apa perbedaannya musibah hamba Allah yang berupa ujian Allah dengan musibah hamba Allah yang berupa azab Allah? Itu aja Ustaz. Musibah berupa ujian, Allah musibah berupa azab. Iya. Apa bedanya musibah berupa ujian, musibah berupa azab? Perbedaannya ada enggak gitu? Iya, kita alami. Sama-sama musibah ya, tapi nilainya beda. Yang satu musibah tapi nilainya ujian. Yang satu musibah tapi nilainya azab, hukuman, balasan keburukan. Apa bedanya? Bedanya adalah musibah yang menimpa dan bernilai ujian, ya, itu orang-orang mukmin yang soleh dan soleha dan bertakwa. Orang yang mukmin, bertauhid, soleh dan soleha dan bertakwa, yang dekat kepada Allah, mereka pun bisa mendapatkan musibah. Rasulullah dan para sahabat pun mereka mendapatkan musibah. Semua manusia pernah mendapatkan musibah atau masalah. Tapi nilainya di sisi Allah bukan akibat dosa mereka yang sangat banyak. Tapi ini sekedar ujian. Musibah bernilai ujian dalam rangka untuk menguji keimanannya. Apakah benar dalam keimanan atau dusta dalam keimanan mereka. Ya, adapun musibah yang menimpa tapi bernilai azab, hukuman, balasan. Nah ini bagi siapa? Bagi orang kafir atau muslim yang munafik, yang banyak sekali dosanya. Manusia kan terbagi 3 jenis. Manusia terbagi 3 golongan, kafir, munafik, mukmin. Ya, kafir, munafik, mukmin. Muslim mukmin, muslim munafik. Setelah itu kafir. Nah orang yang mendapatkan musibah, ya, tapi musibah itu dalam penilaian Allah bukan ujian. Ini balasan, hukuman, azab. Bagi siapa? Orang kafir. Musibah yang menimpa orang kafir itu semuanya azab. Di dunia maupun di akhirat. Ya bukan ujian bagi mereka, azab bagi mereka itu.
Karena mereka tidak beriman. Karena mereka melakukan dosa begitu banyak. Musibah apapun yang menimpa mereka itu akibat dari dosa mereka. Dan Allah berikan musibah bernilai di sisi Allah namanya azab. Ya, dan itu penjelasannya banyak dalam Al-Quran. Ya, azab di dunia sebelum mereka mendapatkan azab di akhirat. Kalau mereka tetap dalam kekafiran, di dunia dulu. Nah nanti nyambung sampai ke siksa kubur. Nyambung dengan siksa neraka. Ayatnya, Allah firmankan walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh pasti kami timpakan kepada mereka azab di dunia sebelum azab di akhirat. Agar mereka kembali kepada Allah, kembali beriman, kembali bertaubat, kembali berubah, kembali ke jalan yang lurus. Allah timpakan kepada mereka azab di dunia. Bagi siapa ini? Orang kafir dan orang Muslim yang munafik, yang parah tingkat kemunafikannya. Dan pasti orang namanya istilah munafik itu Muslim yang banyak dosa. Dia berzina, dia minum khamr, dia durhaka sama orang tua, dia membunuh dan lain-lain. Nah, Allah timpakan kepada mereka azab. Ya, azab supaya mereka segera berubah, sadar gitu loh. Mumpung masih hidup. Ya, sebelum mereka kalau nggak sadar juga dia mendapatkan lagi tambahan siksa di akhirat. Coba Bapak Ibu di mana posisi ayat yang saya baca? Fatir, bukan Fatir. As-Sajadah ayat, betul surah As-Sajadah. Walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Sajdah surah ke-21. Ya, ayat ke-21 maksud saya, surahnya ke-32. Surah ke-32 ayat ke-21. Sungguh pasti kami timpakan kepada mereka siksa azab di dunia sebelum azab di akhirat. Ditimpakan dulu di dunia. Ya, supaya mereka sadar, enggak sadar-sadar juga sampai mati. Ya udah tambah lagi. Ya azab di akhirat. Ya, mereka mendapatkan azab itu berarti musibah yang besar di dunia. Berupa apa sih azab yang mereka terima di dunia? Musibah apa yang terbesar, Pak? Musibah terbesar di muka bumi ini adalah kalau orang itu mendapatkan hati yang mati, hati yang keras. Bukan tsunami gunung berapi. Ya, kaum muslimin menghadapi peristiwa-peristiwa musibah di muka bumi, tapi bisa jadi itu baik. Bisa menggugurkan dosa-dosa mereka. Atau menjadikan mereka semakin bertaubat. Ya, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau sudah musibah menilai azab dan kemudian mereka mati di situ, nah ini bahaya sekali. Enggak ada kesempatan untuk bertaubat. Dan musibah kalau hati sudah mati, maka ini hatinya orang kafir. Hatinya keras, hatinya orang munafik. Coba Bapak Ibu lihat ya. Ada 15 hukuman. 15 hukuman yang Allah timpakan kepada manusia di dunia. 15 jenis hukuman. Coba lihat di Telegram saya. Punya Telegram enggak? Lihat di Telegram saya tanggal 21 November. Aplikasi Telegram. Tanggal 21 November. Telegram Najmi Umar Bakar. Judulnya 15 hukuman Allah di dunia. 15 hukuman Allah di dunia. Nah, saya cantumkan di sini 15 contoh hukuman yang Allah berikan, Allah timpakan kepada manusia yang ada di dunia. Baik itu orang kafir maupun orang munafik. Ketemu? Tanggal 21 November 2023 ya, bukan 2024. 2024 kan belum. Iya, makanya 21 November 2023. Ketemu? 21 November, judulnya 15 hukuman Allah di dunia. Telegram ya. Nah, di sini saya cantumkan contoh-contohnya. Pertama apa? Pertama, hati menjadi keras, terkunci dia. Itu hukuman tertinggi dan terbesar. Yang kedua, dada terasa sempit dan sesak. Susah mendapatkan ilmu.
Dia lupa akan dirinya sendiri untuk apa dia diciptakan di dunia. Nikmat akan terhapus, rasa aman akan hilang dan seterusnya. Silakan baca ya. Ada 15 contoh hukuman yang Allah berikan kepada hambanya di dunia. Kita melihat orang kafir itu enak sepertinya ya. Orang pelaku-pelaku maksiat rumahnya semakin mewah sekali. Bahkan dipamer-pamerkan di YouTube. Ya, memamerkan rumah yang indah, mewah, bagus di YouTube-nya. Memamerkan rumah, memamerkan mobil, dan lain-lain. Ya, na'udzubillah. Sebetulnya mereka itu mendapatkan musibah dari sisi yang lain. Mana musibah mereka? Mereka kafir atau mereka muslim tapi muslim munafik. Dosa juga banyak. Niatnya pun pamer, riya, sum'ah, sombong. Sebetulnya ada musibah dalam bentuk yang lain. Ya. Bukan hanya rumah terbakar, anak meninggal, istri meninggal, suami meninggal. Bukan itu saja musibah. Di sini 15 contoh. Bisa jadi orang kafir itu atau muslim yang banyak dosa, ya hartanya enggak dihilangkan, tapi Allah jadikan tidak ada ketenangan. Itu musibah. Apa arti semua enggak tenang? Selalu gelisah, galau, bingung, stres. Enggak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang. Dan tidak mendapatkan tambahan hidayah, itu musibah. Ya, contoh di sini banyak, tersebarnya wabah penyakit, setan pun dibiarkan mengganggunya. Allah tidak berikan penjagaan. Allah biarkan setan mengganggunya, Allah biarkan setan menggodanya. Dibiarkan oleh Allah untuk melakukan dosa-dosa berikutnya. Ya, silakan contoh 15 ini dibaca ya supaya kita paham bahwa musibah itu pasti ada, azab itu pasti ada di dunia jika Allah berkehendak. Ya kepada hamba-hambanya yang melampaui batas. Jadi bedanya musibah yang bernilai azab tentunya akibat dari dosa. Ya akibat dari dosa timbullah azab. Dan musibah itu diterima oleh orang kafir dan orang munafik. Adapun musibah yang bernilai ujian. Datang juga musibah. Musibahnya mungkin berbeda atau mungkin musibahnya sama. Tapi ini bukan tanda Allah benci dan marah. Ya, kalau musibah berupa ujian itu justru tanda cintanya Allah. Kalau musibah bernilai azab itu tanda Allah murka. Karena dosa mereka yang mereka lakukan. Allah turunkan musibah berupa azab, Allah murka. Tapi kalau musibah berupa ujian, ya ini diberikan kepada orang beriman, orang yang bertakwa, ya. Dan ini bukan tanda Allah murka kepada mereka. Bagaimana murka? Orang mereka bertakwa kok. Nah ini tanda, justru tanda cintanya Allah kepada hamba itu. Maka Allah berikan mereka ujian. Ujian berupa apa? Musibah. Ya. Dan ini berdasarkan hadis. Innallah, hadisnya gini. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ya, sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah pun akan menguji mereka. Silakan lihat ya. Kalau ibu bapak mau lihat di Telegram juga ada kok. Judulnya adalah ubah musibah menjadi bahagia. Tanggal 21 Agustus. Ubah musibah jadi bahagia. Artikelnya ubah musibah jadi bahagia. Tanggal 21 Agustus 2023. Ubah musibah jadi bahagia. Kenapa bisa bahagia? Kan musibah. Ya, tapi musibah ini berupa ujian dan akan menimbulkan kebahagiaan. Kenapa? Karena dengan musibah itu yang menimpa orang-orang beriman, musibah juga sih, tapi berupa ujian. Kalau dia sabar, kalau dia ikhlas, kalau dia tidak buruk sangka kepada Allah, ya, maka diampuni dosa-dosanya. Allah pun semakin mencintainya. Nah, hadisnya ada di sini. Nomor 2. Sesungguhnya besarnya pahala akan sesuai dengan besarnya cobaan dan ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah pun akan menguji mereka. Ada Bapak Ibu? Tanggal 21 Agustus? Di Telegram ya, coba Bapak Ibu punya Telegram enggak? Punya handphone? Ada kota enggak? Nah, tanggal 21 Agustus ini
Coba ya, saya berharap Bapak Ibu memiliki Telegram karena nanti pembahasan kita atau jawaban-jawaban juga banyak dari sini yang saya sampaikan. Tanggal 21 Agustus. Ya, diampuni dosa, semakin dicintai oleh Allah, ditinggikan derajat, mendapatkan surga, keselamatan dari neraka, mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, rahmat dan hidayah, dapat pahala tanpa batas dan semakin dibersihkan hatinya. 11 keutamaan. Ubah musibah jadi bahagia. Ya, jadi kembali kepada pertanyaan, apa bedanya musibah yang nilainya azab dan musibah yang nilainya ujian? Nah, musibah nilainya azab dalam pandangan Allah karena dia kafir, karena dia munafik, karena dosanya banyak. Jadi musibah itu bernilai azab, hukuman kepada mereka karena mereka tidak mau taat. Adapun musibah yang menimpa orang-orang yang dekat kepada Allah namanya musibah juga kan? Ya mungkin ini, mungkin itu, banyaklah contoh. Mungkin kehilangan sesuatu ya, mungkin kemiskinan, barangkali kurang harta dan lain-lain. Mereka mendapatkan musibah dengan izin Allah, padahal mereka dekat kepada Allah. Tapi musibah yang menimpa mereka berupa ujian ini demi kebaikan mereka sendiri. Ya, di antaranya 11 poin ini, 11 poin yang mereka dapatkan karena mereka bisa menyikapi musibah itu dengan benar. Musibah berupa ujian disikapi dengan benar seperti ini dapatnya 11 poin. Dan yang bisa seperti ini hanya orang-orang beriman. Ya, yang memiliki rasa takut kepada Allah. Bisa dipahami ya? Ada lagi pertanyaan kira-kira? Iya Pak. Baik, barakallahu fiik. Apa bedanya nasib dan takdir? Bagus ini pertanyaannya. Nasib dan takdir. Apa sih nasib? Sekarang kita lihat dulu definisi nasib itu apa? Ya nasib, ya nasib. Kapan ini selesai nih penderitaan ini ya? Nasib, nasib. Kapan sembuhnya penyakit? Nasib, nasib. Apa bedanya dengan takdir ya? Takdir itu ketetapan dari Allah. Ya, keputusan dari Allah. Nasib itu adalah apa ya? Apa Bu? Sugesti. Nasib kita artinya sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah. Iya. Sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Cuman istilah kita bahasa Indonesianya nasib. Sedangkan istilah agama namanya takdir. Setahu saya sih begitu ya, wallahu alam bisawab. Istilah secara agama namanya takdir, ketetapan Allah, ya, garis keputusan Allah atas seseorang sampai dia mati. Nasib kita ya ditentukan juga oleh Allah. Tapi tentunya nasib kita juga ada sebab-sebabnya. Kenapa Allah menentukan demikian? Ya, jangan kita salahkan Allah. Jadi kurang lebih nasib ini garis perjalanan kita, garis kehidupan kita. Nasib kenapa saya begini ya? Yang salah kita kok. Jadi kita mau salahkan siapa? Kita mau salahkan Allah. Allah nggak punya dosa. Allah nggak pernah salah. Allah nggak pernah zalim. Yang ditanya kita nanti di akhirat, Allah nggak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Kitalah yang akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Ini ayat Al-Quran ini. Ayat Al-Quran. Allah mengatakan, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah gak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tetapi kita manusia yang akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Itu di mana? Surah? Baik, saya kasih bocoran. Surah itu ada dalam Al-Quran. Surah itu ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Di surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat ke-23. Coba lihat ya, surah ke-21, ayat ke-23. Allah sebutkan Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tetapi kita sebagai manusia yang akan ditanya tentang apa yang kita lakukan selama di dunia. Dan memang Allah itu tidak pernah salah, tidak pernah berdosa, tidak pernah berbuat zalim. Allah itu maha sempurna. Ya, 21, 23.
Al-Anbiya 21-23, ayatnya 23. Betul nggak? Hah? Iya. Jadi kembali kepada pertanyaan, apa bedanya nasib dan takdir? Setahu saya, takdir itu istilah syariat ya. Adapun nasib ini bahasa kita gitu loh, bahasa Indonesia. Kita menyandarkan apa yang kita rasakan saat ini, inilah nasib kita, inilah takdir kita. Inilah yang kita rasakan, yang Allah tetapkan. Tapi kita memakai istilah yang biasa kita gunakan dengan nasib. Tapi jangan kita putus asa, nasib ya nasib. Nah, kita putus asa, ini kalimat ini seakan-akan putus asa kan. Aduh emang nasib saya emang udah begini aja. Ya, terkesan putus asa di rahmat Allah. Ya, padahal kita masih bisa berubah kok. Tinggal kita mau apa tidak melakukan perubahan itu. Jika kita bertekad, berniat, bersungguh-sungguh melakukan perubahan, nanti Allah akan rubah. Yakinilah, akan rubah kondisi kita. Barangkali awalnya miskin, insya Allah tercukupi. Awalnya sakit, insya Allah sehat. Ya, kalaupun andai kata mungkin sampai mati nggak sembuh-sembuh, maka itu juga kebaikan. Kalau kita bersabar. Karena dengan bersabar atas sakit tadi diderita sampai mati, kita nggak mau sakit nih. Apalagi sakit-sakit yang berat-berat ya. Tapi andai kata juga Allah berikan sakit sampai mati, itu pun baik. Kalau kita bersabar dan ikhlas dan ridho dengan ketetapan Allah. Karena dengan modal sabar tadi menghadapi penyakit itu, Allah gugurkan semua dosa. Allah angkat derajat kita. Allah semakin mencintai hamba itu. Allah berikan dia surga. Allah selamatkan di neraka. Allah berikan pahala tanpa batas. Apa itu bukan kebaikan? Ya. Tapi kalau kita sikapi dengan benar ya. Dan datangnya penyakit itu pun sebetulnya gara-gara kita juga. Karena makannya kebanyakan, akhirnya diabetes. Akhirnya gula darah naik. Makan kebanyakan, kena kolesterol. Masa kita salahkan Allah? Kenapa kena kolesterol ya Allah, asam urat? Yang salah siapa? Makannya nambo cie. Piring-piringnya pun habis. Iya. Nggak cukup dengan satu piring, nambah lagi 2, nambah lagi 3. Akhirnya apa? Kenalah berbagai penyakit, penyakit jantung lah, atau kanker lah, atau itu semua dari mana? Penyakit-penyakit itu bisa jadi kebanyakan dari makanan. Yang salah siapa? Kita yang makan kok, kita yang milih mau nambah apa tidak, makanan yang baik atau tidak. Jadi Allah jangan disalahkan. Kenapa saya sakit ya Allah? Saya tahajud terus kok. Lah kamu makan gimana? Berlebihan, ya. Berlebihan makannya, berlebihan minumnya. Yang ketiga, berlebihan dalam memikirkan sesuatu. Memikirkan, akhirnya stres, akhirnya kena ke badan. Bisa gak Pak? Banyak loh teman-teman kita yang sakit Pak, Ibu. Akhirnya mereka sakit bukan karena makanan, ini beda. Ada orang menjaga diet, puasa Senin Kamis, diet, puasa Senin Kamis. Wah Masya Allah, gak ada kolesterol, gak ada diabetes, gak ada jantung, gak ada apa, semua sakitnya gak ada. Yang berat-berat tuh gak ada. Datang dari sisi yang lain penyakit itu datang. Levernya kena, ada tumor, ada kanker, ada apa ya, benjolan-benjolan di tubuhnya. Apa? Pikiran ternyata. Sampai meninggal. Ada jamaah kita kok. Yang gak jauh dari sini meninggal dunia akibat dari ini. Dari pikiran. Semua dicek bagus. Dari pikiran. Ternyata dari pikiran itu menumbuhkan benjolan di livernya. Ditumbuh tumor. Tumbuh kanker. Ternyata dari pikiran yang tidak bisa tenang. Stres. Seperti itu. Jadi yang salah siapa? Nah, manusia bukan Allah. Ya, makanya kita harus makan secukupnya. Minum secukupnya, jangan berlebihan. Dan memikirkan dunia juga jangan sampai berlebihan. Pelongkan dada kita, pelongkan hati kita. Tenang meskipun banyak masalah. Makanya ulama mengatakan Bapak Ibu, tolong dengarkan ya. Kata ulama, tidak ada masalah dengan masalah. Karena masalah itu pasti ada. Yang bermasalah itu sebetulnya bukan masalahnya. Tapi sikap kita dalam menghadapi masalah. Itu yang salah. Mau lepas dari masalah, nggak mungkin. Mau lepas dari persoalan, nggak mungkin. Yang bermasalah itu sebetulnya bukan masalahnya, tapi sikap kita yang bermasalah dalam menghadapi masalah. Udah ada masalah, disikapi dengan salah. Akhirnya bertambah-tambah masalah. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula.
Coba ada masalah, kita hadapi dengan tenang, sabar, ikhlas, ridho, gak buruk sangka kepada Allah, tetap bertawakal kepada Allah, tetap berdoa, berusaha dan seterusnya. Tenang hati ini, maka plongnya hati menjadikan badan jadi sehat. Ya, orang yang paling sehat di muka bumi ini siapa? Rasulullah, jarang sakit. Kenapa? Karena hatinya paling bersih. Bersihnya hati menjadikan tubuh jadi sehat. Ya, seperti itu Pak ya. Kalau ada sakit pada diri kita, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan Allah, berarti dari kita sendiri. Ada jamaah saya Bu, akhwat, terakhir ya, jamaah saya akhwat Bu, mau dengar nggak? Dia terkena kanker. Gara-gara makanan? Bukan. Minuman? Bukan. Dari ini. Dia bercerai dengan suaminya. Sebelum bercerai dia sehat. Bagus badannya. Tapi begitu bercerai, stres dia memikirkan perceraian ini. Anak cuma 2 sebetulnya. Tapi dia stres. Ya, dia sedih segala macam. Ya ini semuanya berjalan dengan takdir kan. Tapi yang salah kan dia. Karena berlebihan dalam memikirkan perceraian dengan suaminya. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Dia kena penyakit lupus, autoimun. Terjadilah benjolan-benjolan yang ada di tubuhnya, kadang-kadang di tangan, kadang-kadang di belakang. Ya, tulang-tulangnya juga rapuh gitu, rapuh. Ya, naudzubillah. Diperiksa semua bagus, nggak ada kolesterol, nggak ada diabetes, nggak asam urat, semua bagus. Ternyata setelah dicek, gara-gara itu dia stres memikirkan perceraian dengan suaminya dan stresnya itu berlebihan, akibatnya kena ke badan. Memang siapa yang nggak sedih sih? Ini nyata loh Bu, orangnya saya kenal. Ya, ini nyata. Bagaimana dia sedih? Sedih boleh dong, namanya perceraian. Anak-anak juga nggak ketemu lagi bapaknya, karena memang bapaknya zalim. Ya, si suami ini zalim kepada istrinya. Oke lah, mereka sedih. Tapi jangan berlebihan, kan dunia sebentar. Iya, ibu belum merasakan sih, coba kalau merasakan. Enak aja jawabnya, iya. Kan dunia sebentar, apapun masalahnya kita kecilkan, besarkan akhirat, kecilkan dunia. Aman, insya Allah tenang, penyakit jauh. Ternyata dia memikirkan ini gimana perceraian, gimana nanti. Dia merasa putus asa atau gimana ya, kena ke badan akhirnya. Kena lupus, tahu lupus? Ya, autoimun, lupus dan akhirnya tulang-tulangnya rapuh. Padahal sebelumnya sehat walafiat, fresh. Ya, saya kenal dekat dengan dia, tahu persis ya. Jadi karena masih keluarga juga, jadi tahu makanya. Karena dia stres, ya, akhirnya terjadilah seperti itu, penyakit sampai hari ini. Ya Allah, kesian ya. Gara-gara itu awalnya. Sebelum perceraian biasa saja. Nah, karena pikiran. Baik, makanya saya mengajak ya, coba sama-sama ya. Sama-sama kita menyikapi musibah, masalah, persoalan itu dengan sabar, dengan ikhlas, tidak buruk sangka kepada Allah, ridho dengan ketetapan Allah ya, dan bertawakal kepada Allah. Insya Allah itu jadi baik, plong, bukan tidak difikirkan masalah tetap difikirkan tapi jangan berlebihan. Yang kita stres berat itu kalau sudah masalah akhirat. Kecilkan masalah dunia, maka insya Allah badan kita sehat, kita pun lebih mudah untuk sholat dengan khusyuk ya, kita juga bisa beramal soleh yang lain. Tapi kalau sudah membesarkan dunia, masalah-masalah dunia kita besarkan, akhirnya kena ke badan. Dan ketika sholat pun memikirkan lagi dunia, gak bisa khusyuk, mau ibadah juga susah. Nah ini adalah satu trik dan cara yang mesti kita pahami ya. Demikian saya rasa sudah 9:30 ya. Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz, satu lagi boleh nggak? Sedikit aja. Boleh nggak Pak? Boleh ya. Ini Pak Ustadz, saya perwakilan dari teman-teman yang mau bertanya masalah puasa Rejab. Ada nggak Pak Ustadz? Itu aja. Puasa Rejab? Iya. Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Tidak ada puasa khusus dari hadis-hadis yang sahih di bulan Rajab, tidak ada. Bulan Rajab bulan mulia dan salah satu bulan haram yang Allah muliakan dan itu tercantum dalam Al-Quran. Tetapi tidak disebutkan secara khusus ibadah tertentu dalam Al-Quran maupun hadis. Dari hadis yang sahih ya.
Ya mungkin puasa tertentu, sholat tertentu, zikir tertentu, doa tertentu nggak ada. Dari hadis-hadis yang sahih. Kata para ulama demikian. Tapi kalau kita ingin beribadah dengan ibadah yang banyak, ibadah apa saja silakan. Ya, yang biasanya sedikit tiba-tiba lebih banyak lagi silakan. Tapi jangan meyakini. Jangan meyakini bahwa ini ada bulan yang akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Enggak ada. Cuman satu saja keutamaannya Bu. Bu, hanya satu keutamaan bulan Rajab berdasarkan dalil yang sahih. Yaitu di surah At-Taubah ayat ke-36. Surah At-Taubah ayat ke-36. Allah jelaskan bahwa Allah menciptakan satu tahun ini 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Yang lebih Allah muliakan dibandingkan yang lain. Dalam 12 bulan setahun itu. Yang pertama bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah itu saja informasinya. Bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah haramkan untuk terjadinya peperangan. Artinya kaum muslimin jangan memulai peperangan. Tapi kalau diserang otomatis kita membela diri. Tapi jangan memulai peperangan. Ya, ini bulan yang Allah muliakan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, hanya itu saja. Tapi untuk disebutkan ibadah tertentu, zikir tertentu atau puasa tertentu tidak ada disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustadz dan jamaah yang hadir di sini sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertanyaannya sederhana saja. Kalau habis sholat maghrib, bolehkah kita mendahulukan baca Al-Quran baru ba'diyah? Itu saja. Baik. Barakallahu fiik. Bolehkah kita setelah selesai sholat maghrib, lalu kita baca Quran dulu, baru kita kerjakan ba'diyah maghrib? Boleh nggak Bapak? Iya, ba'diyah dulu kan itu sudah tahu semua. Makanya nanya yang belum tahu. Kalau ba'diyah dulu baru baca Quran, nggak usah ditanya, udah paham. Maghrib, ba'diyah baca Quran, selesai. Nggak ada permasalahan. Ini kan pertanyaannya kan adalah maghrib dulu, baru baca Quran, setelah selesai sholat, baca Quran, setelah itu baru ba'diyah. Boleh nggak? Boleh nggak? Coba saya pengen tahu ibu-ibu, yang mengatakan boleh angkat tangan. Setelah baca Quran, setelah sholat, baca Quran lalu ba'diyah maghrib. Coba angkat tangan yang bilang mengatakan boleh. Yang mengatakan tidak boleh. Mana orangnya? Coba Bapak, yang mengatakan boleh siapa? Yang mengatakan tidak boleh? Absennya banyak. Abstain. Setelah selesai maghrib, boleh nggak kita baca Quran dulu baru ba'diyah? Boleh. Tapi jangan kelamaan. Buktinya setelah maghrib kan kita baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bukan Al-Quran itu. Zikir setelah selesai sholat apa? Di antaranya apa? Setelah selesai sholat, setiap selesai sholat kita baca, di antaranya baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu kan Al-Quran. Nah setelah itu selesai paket zikir ini, astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, wa minkas salam, seterusnya kan, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah setelah itu kita ba'diyah maghrib. Boleh kan kita baca Quran itu. Cuma jangan kepanjangan. Ibu baca Al-Quran Al-Baqarah sama Ali Imran. Keburu Isya nanti. Begitu. Jadi jangan kepanjangan. Ya nanti masalahnya keburu Isya. Yang kedua bukan hanya keburu Isya juga. Terlampau jauh jaraknya. Yang namanya ba'diyah itu kan setelah. Qobliyah itu sebelum. Itu bahasa Arab kan. Setelah itu jangan terlalu jauh banget. Ya kita antara yang pertama dengan yang kedua ya. Jadi bukan sekedar takutnya terlampau masuk Isya, tapi juga jangan terlalu jauh. Makanya kita pilih-pilih sajalah apa ayat Al-Quran yang kita baca, mungkin yang pendek-pendek tadi, yang sudah jelas sunnahnya, sudah pas jelas sunnahnya di hadis, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Atau mau tambahin lagi yang lain, bebas setelah itu. Bebas ya, kita mau tambahkan mungkin surah ini, ayat ini, karena sifatnya sudah
waktu bebas untuk baca apapun. Yang penting paket zikirnya kita lebih prioritaskan. Paket zikir yang selalu kita baca setiap selesai sholat. Ya. Nanti setelah itu kita baca inna a'toina kal kautsar. Boleh enggak? Boleh. Setelahnya kita baca wal asri innal insana lafi khusr. Boleh enggak? Boleh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Boleh, tapi jangan kepanjangan. Ya, karena memang waktunya setelah selesai zikir itu, selesai zikir setelah sholat maghrib adalah kita kerjakan ba'diyah. Setelah ba'diyah baru bebas lagi kan. Jadi jangan terlalu panjang. Demikian Bu ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.